Selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar tentang masih sama ya dengan minggu lalu, yaitu 7 minggu pasca penerangan sempurna Sang Buddha Gautama. Nah, nanti materi ini kita selesaikan hari ini, kemudian ada sedikit tugas bisa kalian kerjakan ya di Google Classroom nanti. Ya, langsung saja kita simak ke videonya. Oke, kita akan mempelajari hari ini yaitu materi pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Materi lanjutan dari minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita sudah sampai materi pasca penerangan Sang Buddha di minggu ketiga, kita akan melanjutkan ke minggu keempat dan seterusnya. Oke. Di minggu keempat, Buddha berdiam di kamar permata yang diciptakannya sambil merenungkan Abhidhamma. Abhidhamma ini adalah Abhi itu dari kata Abhidhamma itu dari kata Abhi dan Dhamma. Abhi itu berarti tinggi, Dhamma itu berarti ajaran Sang Buddha. Jadi ajaran Sang Buddha yang amat tertinggi di sini ya. Nah, pikiran dan batinnya sangat suci sehingga tubuhnya memancarkan 6 sinar. Nah, ini 6 sinar ini bisa dilihat dari gambar, itu ada di belakangnya kayak cakra gitu dengan 6 warna gitu ya. Minggu keempat yang diisi dengan perenungan terhadap Abhidhamma ini dikenal dengan nama Ratana Gahara Sataha. Itu ya, bisa dihafalkan namanya juga dan kejadian di keempat ini. Oke, lanjut ke minggu kelima. Di minggu kelima, Sang Buddha meresapi kebahagiaan kebebasan atau Wimutti Sukha. Nah, kebebasan ini tidak bisa direnungi dengan cara yang mudah. Beliau menghadapi godaan dari putri-putri cantik jelmaan Mara, putri-putri Mara. Nah, putri-putri Mara itu ada 3 yang bernama Tanha, Arati, dan Raga. Selain itu sebenarnya setelah putri-putri Mara ini gagal, maka Sang Buddha diganggu oleh Mara dengan ribuan pasukannya, pasukan bergajah, pasukan berkuda, dan lain sebagainya ya. Peristiwa ini dikenal dengan nama Ajapalasataha. Ajapalasataha ya. Bisa diingat-ingat juga ini namanya. Oke, kita lanjut ke minggu ke-6. Nah, ini minggu ke-6. Sebelum minggu ke-7 yaitu minggu terakhir ya. Buddha tertimpa hujan lebat tetapi dilindungi oleh Raja Naga Muchalinda yang melilitkan badannya 7 kali memutari tubuh Sang Buddha dan kepalanya memayungi beliau. Kenapa Raja Naga ini bisa bersimpati dengan Sang Buddha? Karena Raja Naga ini bisa merasakan kekuatan cinta kasih dari pancaran perenungan Sang Buddha. Saat Sang Buddha sedang merenungi kebebasan dan lain sebagainya, Sang Buddha itu memancarkan aura cinta kasih atau metta yang sangat tinggi ke semua penjuru. Nah, tidak terkecuali Raja Naga Muchalinda ini, ia merasakan sangat kuat bahwa cinta kasih yang dipancarkan oleh Sang Buddha benar-benar tulus gitu. Kemudian dia membantu Sang Buddha dengan cara melindungi beliau dari hujan gitu ya. Kemudian kita lanjut ke minggu ke-7 atau minggu terakhir dalam materi pasca penerangan Sang Buddha ini. Pada minggu ke-7, Buddha melewatkan waktu di pohon Rajayatana dan mengalami kebahagiaan, kebebasan yang menggambarkan kemenangan batinnya. Peristiwa ini dikenal sebagai Rajayatana Sataha. Nah, itu dari peristiwa minggu ke-7, Buddha melewatkan waktu di bawah pohon Rajayatana. Di sana Buddha mengalami kebahagiaan, kebebasan. Kebahagiaan ini bukan kebahagiaan rendah yang nanti melekat ya. Sang Buddha ketika merasakan kebahagiaan ini, dia bisa dengan mudah melepas kebahagiaannya dan bisa merasakan kebahagiaannya dengan objektif pula nantinya. Oke, bisa dipahami ya. Namanya juga perlu diingat, itu Rajayatana Sataha. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu adalah nilai penting 7 minggu pasca penerangan sempurna. Sebenarnya nilai-nilai 7 minggu pasca penerangan sempurna ini kenapa perlu kita pelajari? Karena di dalamnya mengandung beberapa inti atau beberapa ajaran yang bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita perlu baca
statementnya juga, Buddha mengakui pembabarannya dalam kehidupan lampau membawa penderitaan itu nyata, membuktikan adanya kelahiran kembali. Penyebab semua itu adalah nafsu keinginan atau kemelekatan dalam diri semua makhluk yang diciptakannya sendiri. Maksud kalimat yang diciptakannya sendiri adalah nafsu keinginan yang muncul pada diri seseorang itu sebenarnya diciptakan oleh orang itu sendiri, bukan diciptakan oleh orang lain. Semisal nafsu ingin melihat cewek cantik, bukan karena ada cewek cantik maka bukan karena ada cewek cantik laki-laki menjadi bernafsu untuk melihatnya terus, tapi karena ada pikiran yang tidak baik dalam diri laki-laki terhadap suatu objek yaitu wanita, timbullah nafsu tersebut, bukan karena objeknya ya. Jadi masalahnya di sini. Nah, itu ya. Kemudian lanjut slide terakhir yaitu adalah kesimpulan di sini. Ciptaan itu adalah kegemaran atau kilesa. Seperti keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan atau mana, pandangan salah atau diti, wicikica, kemalasan atau tina, kegelisahan, moral tidak takut malu, moral tidak takut akibat anotapa, dan lain sebagainya. Apa yang diciptakan diri sendiri, oleh diri sendiri itu pula ciptaan itu dapat dihancurkan. Kekotoran dalam diri sendiri itu muncul karena kita atau diri sendiri. Nah, jadi kekotoran itu cuma bisa dilenyapkan oleh kita sendiri apabila kita bertekad untuk membersihkan diri. Begitu ya, bukan dengan mujizat kemudian kekotoran di diri kita habis lenyap, enggak seperti itu. Kekotoran itu masih tetap ada meskipun mungkin ada orang-orang yang membantu kita untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, tapi itu enggak bisa. Tetap kekotoran itu cuma kita bisa bersihkan oleh kita sendiri. Gitu ya. Semisal badan kita di dalam tubuh kita itu ada penyakit. Nah, penyakit itu bisa kita sembuhkan apabila kita melakukan pengobatan. Nah, yang melakukan pengobatan itu diri kita sendiri. Dan yang mengobati itu mungkin dokter dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang ingin sembuh itulah yang melakukan pengobatan. Dalam arti kita melakukan pengobatan, kita peduli pada diri kita sendiri. Gitu ya maksudnya. Paham ya? Oke. Materi hari ini cukup sampai di sini. Mister tutup, selamat siang, dan nanti untuk tugasnya bisa kalian buka di Google Classroom, bisa kalian kerjakan dan mohon dikumpul di Google Classroom juga, jangan via WA. Oke ya. Oke, Mister akhiri, selamat siang, Sotiotu Namo Buddhaya.